Kisah Para Rasul pasal yang 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah adat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan dia, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan
Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Thank you sudah mau hadir. Episode yang lalu kita berbicara tentang panggilan. Bagaimana Paulus, seorang yang dihargai, lahir sebagai imam, sampai selesai pendidikan menjadi imam muda, seseorang yang dimuliakan oleh karena ilmunya. Akhirnya dipakai Tuhan menjadi sales Tuhan, quote and quote. Yaitu dia menginjil door to door, man to man. Enggak seperti Petrus yang sekali lewat bayangannya menyembuhkan orang sakit, sekali khotbah ribuan orang terima Yesus. Petrus seorang nelayan dipakai luar biasa. Paulus seorang yang pendidikannya luar biasa dipakai biasa-biasa, quote and quote, terlihatnya. Tetapi Paulus dia menguasai Taurat Tuhan, dia dipakai Tuhan menjadi penulis Alkitab yang bukunya terbanyak, kitabnya terbanyak. Dan kisah hidupnya itu menjadi sumber inspirasi, kisah hidupnya menjadi firman Allah yang hidup. Demikian juga Musa yang lahir sebagai seorang pangeran walaupun dibuang. Tetapi akhir hidupnya 40 tahun hidup di padang gurun sebagai pengelana, pemimpin para budak. Tetapi dalam diri Musa lahirlah 5 kitab. Bahkan sebelum Musa ada, sebelum segala sesuatu ada, itu Musa tulis kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Daud lahir sebagai anak yang dari dosa di kandung ibu, kemungkinan besar perzinahan, menggembalakan kambing domba, akhirnya menjadi raja besar dan menjadi biji mata Allah. Allah tidak peduli dengan masa lalu kita lahir dari mana, tetapi yang Allah inginkan kita menuju kemana. Lalu kita beberapa episode ini kita bicara tentang Paulus. Lahir dalam kemuliaan quote and quote surgawi, yaitu Taurat. Tetapi akhirnya memberitakan Yesus, di mana dia ditolak oleh tempat di mana dia dimuliakan oleh Tuhan. Kita masuk sesi yang selanjutnya ini, kita gali lebih dalam. Bukan hanya perjalanan dari dosa di kandung ibu, dari dibuang oleh orang tua lalu menjadi anak pangeran, anak angkat putri Fir'aun, ya lahir sebagai imam, tapi akhirnya menjadi sales, door to door-nya Tuhan. Tapi semuanya termasuk Petrus yang seorang nelayan menjadi rasul yang luar biasa. Semuanya tahu ketika mau dipanggil pulang. Tuhan memberitahu. Musa dibawa ke atas gunung. Setelah itu dia dibawa pulang. Paulus mengatakan, sebentar lagi aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan benar. Petrus, sebentar lagi aku akan meninggalkan kemah tubuh ini. Daud, aku akan dikumpulkan bersama nenek moyangku. Betapa dekatnya mereka dengan Tuhan. Perjalanan hidup mereka itu semuanya banyak kali tidak luar biasa, tetapi menjadi luar biasa dalam kacamata Tuhan. Jadi saudaraku, banyak orang memahami
ketika dipakai luar biasa, mereka mengatakan perjalanan hidupnya luar biasa. Ketika diberkati Tuhan luar biasa, mereka mengakui bahwa hidup mereka luar biasa. Itu benar setengah. Pertanyaannya, apakah itu panggilannya dia? Kalau melihat keempat tokoh yang kita bicarakan, itu berbeda. Ada yang lahir dari perzinahan menjadi raja besar. Ada yang lahir dari lingkungan imam sampai dia menjadi imam muda, lulusan sarjana tertinggi, anak kesayangan guru besar Gamaliel, tapi menjadi sales door to door-nya Tuhan. Ada anak pangeran, tapi menjadi pengelana di padang gurun, diikuti gembel, budak. Menurut dunia nggak berhasil itu. Anak orang kaya harusnya lebih kaya dari papahnya. Anak hamba Tuhan harusnya lebih hebat dari papahnya. Ternyata 4 tokoh ini kita pelajari, nggak begitu. Lahir dari siapapun menuju ke suatu tempat yaitu kehendak Allah. Jadilah menjadi seperti kehendakmu. Kalau boleh kita garis bawahi. Lalu kita mendapati Paulus. Paulus bertemu dengan Aquila Priscilla. Orang Yahudi yang lari dari Roma atau keluar dari Roma. Bertemu dengan Paulus. Tinggal satu rumah. Di Korintus. Seorang pedagang kemah. Tapi akhirnya mengajar seorang yang fasih Taurat. Seorang melayani Tuhan luar biasa yang namanya Apolos. Diajar oleh orang yang gak sekolah Alkitab. Diajar jalan-jalan Tuhan. Jalannya Allah. Seseorang biasa yang mengajar orang yang sudah luar biasa. Itu karena pelayanan Paulus yang door to door. Memenangkan orang yang luar biasa dari orang biasa. Paulus menemukan keberanian khusus yang ada di Aquila Priscilla. Karena dipanggil Apolos itu. Setelah dia melayani. Dipanggil, diajak omong, diajarin. Orang besar diajarin, coba bayangin. Itu Aquila Priscilla. Pedagang kemah. Cuman yang menjadikannya itu Paulus yang direndahkan hidupnya. Sehingga saudaraku, ketika kita merasa hidup kita menuju titik terendah, kita seringkali merasa bahwa itu hukuman Allah, ya itu karena dosa, itu karena kesalahan dan sebagainya. Saya nggak bicarakan itu, tetapi seringkali di titik terendah kita, justru disitulah titik awal kita menuju puncak-puncak daripada kehendak Tuhan. Perjalanan Paulus itu turun ke ceruk paling bawah. Tapi nanti dia naik. Dia melayani gubernur. Sehingga perjalanan bersama Tuhan itu begini saudaraku. Nah di sini dia naik, dia turun, dia naik lagi. Ternyata turun ke bawah itu cuman perjalanan. Kenapa? Nanti di sana puncaknya. Di sini puncak, iya, tapi ini puncaknya kehendak Allah. Keempat tokoh yang kita bicarakan mati di atas puncak-puncak kehendak Allah. Musa, Paulus, Daud, Petrus, Aquila, Priscilla, Apolos. Mereka menyelesaikan panggilannya semua. Yang kalah, yang mencari jalannya sendiri. Paling gampang Yudas, Saul, Bileam, Raja Ahab yang sudah kita bicarakan di Disciples Voice. Episode-episode yang lalu. Termasuk di Ministry of Life. Itu ada. Jadi sekarang kita
Maaf saudaraku. Nah, sekarang kita harus punya pola berpikir sesuai dengan alurnya Alkitab. Di mana alur Alkitab mengatakan kita harus masuk ke titik terendah, nanti sampai ke atas yaitu di puncak-puncak gunungnya Allah. Tapi kalau kita mau mencari jalan keluar sendiri, ya kita bisa nggak naik ke puncak, kita susurin aja air itu. Saudaraku, sungai kecil itu pasti ada di kaki bukit. Karena dari atas bukit itu akan keluar mata air turun ke bawah sampai di namanya ceruk atau kaki bukit. Jadi sekian banyak mata air ngumpul menjadi sungai kecil. Di sana sekian banyak mata air ngumpul jadi sungai kecil. Ketemu sungai besar. Yaitu apa? Di dataran rendah. Sehingga ketika kita berjalan bersama Yesus, Yesus akan bawa kita itu menjadi salah satu mata air ke bawah. Gak mungkin kita naik ke atas. Jadi kalau ikut Yesus, gak mungkin kita langsung nanjak. Kalau langsung nanjak, bisnismu, pelayananmu tiba-tiba langsung nanjak, hati-hati. Sangat berbahaya. Saudaraku, minimal seperti Petrus. Petrus langsung nanjak, stuck dia di sana. Setelah itu, akhir hidupnya mati, disalibkan juga. Paulus di atas bukit turun ke bawah, jadi pelarian mau dibunuh. Setelah itu dia menjadi rasul ke-13, menulis belasan kitab. Musa juga sama, Daud juga sama, dia lahir di bawah. Tetapi dibawa Tuhan ke atas puncak bukit. Jatuh dia ke titik terendah, keluar dari kerajaannya, dikalahkan Absalom. Tapi kembali lagi naik ke puncak, 40 tahun baru selesai masa pemerintahan dia. Sehingga puncak bukitnya Allah, puncak kesuksesan itu nun jauh di sono, namanya akhir dari kehidupan saudara dan saya. Hidup ini sebuah perjalanan. Kalau menurut kisah tokoh Alkitab termasuk Petrus. Petrus nelayan mengikut Tuhan 3,5 tahun langsung menjadi rasul besar. Tapi di ujungnya dia mati disalibkan terbalik. Musa di puncaknya turun ke bawah 40 tahun Midian. Gembala kambing domba. Terus tetap di bawah. Dia berkelana di padang gurun bersama para budak. Jadi perjalanan itu begini saudaraku. Tapi di puncaknya akhir kehidupan saudara. Nah di sini ada yang namanya celah orang-orang yang akhirnya nggak mengikuti alurnya Tuhan. Mencari jalan sendiri. Yang saya sebutkan beberapa tokoh Alkitab juga. Saul, Yudas, Bileam, dan sebagainya. Gitu. Paulus melahirkan Aquila Priscilla yang mengajar orang yang fasih Taurat namanya Apolos. Aquila Priscilla seorang pedagang kain punya keberanian khusus, berani mengajar dengan orang besar yang sudah mengajar di rumah ibadah loh. Padahal dia bukan siapa-siapa, nggak punya gelar apapun. Nah, kita tilik perjalanan tokoh-tokoh ini. Saudaraku. Nah, sekarang kita masuk pada perjalanan kehidupan Paulus, pada pelayanan dia. Ketika di Korintus, dia masuk ke rumah Allah dan dia ditolak. Akhirnya dia kebaskan debu. Kita juga mendapatkan bahwa Paulus menuliskan dia melayani di luar orang Yahudi, yaitu tentang patok. Saudara cari sendiri. Perjalanan Paulus itu normal. Dia kebentur pohon, air itu kebentur namanya.
batu, wah kebentur ini, kebentur itu. Tapi tetap menuju yang namanya sungai kecil. Akhirnya menjadi jemaat-jemaat kecil di mana-mana. Orang-orang yang dia temui, yang dia ajar, termasuk Timotius ketika Paulus mengajar sampai subuh di rumah neneknya. Timotius hadir. Ternyata Timotius menjadi murid utamanya daripada Paulus. Sesuatu yang enggak kebetulan. Bukan keberuntungan, tapi sudah diatur oleh Tuhan. Paulus cuma mengalir tetapi dia kebentur-bentur. Musa kebentur-bentur, Daud kebentur-bentur. Petrus juga kebentur-bentur, dimarahin Tuhan terus. Daud jatuh dalam dosa. Paulus ditolak sana sini. Sehingga kesulitan-kesulitan dalam mengikut Tuhan itu normal. Tetapi hasil di dalam perjalanan hidup saudara, di dalam setiap langkah saudara, saudara akan diizinkan Tuhan untuk menengoknya. Ternyata hasilnya gini, gara-gara aku bantu seorang hamba Tuhan, gara-gara aku membantu pelayanan, gara-gara aku memberi ini itu, gara-gara ini, pokoknya semua karena pekerjaan Tuhan. Saudara tiba satu hari dikasih tahu, loh itu aku tahu orang itu pernah nginep di rumahku. Kalau dulu sih kasihan, makanya aku tampung di rumah. Atau ada yang macam gini, loh orang itu dulu pernah aku tolak loh. Wih sekarang luar biasa dipakai Tuhan. Kalau yang menerima sukacita, kalau menolak nyesel. Karena ngukurnya saudara menjadi batu, menjadi pohon, menjadi penghalang buat Tuhan untuk orang itu. Karena saudara melihat keberadaan orang itu yang masih belum di puncak-puncak gunungnya Allah. Masih dalam proses pembentukan atau orang biasa. Musa menjadi orang biasa. Tetapi Musa melahirkan Yosua. Yosua bukan ahli pedang. Yosua itu budak. Kalau Musa itu ahli pedang. Yosua umur 110 tahun dipanggil pulang. Yosua ketemu Musa, Musa umur 80 tahun. Beda 50 tahun. Yaitu ketika Musa dari Midian dipanggil ngadep Fir'aun. Itu saudaraku. Ikut Musa 40 tahun, bertempur di tanah perjanjian 40 tahun. Jadi usia pelayanannya 80 tahun. Mati 110, berarti memulainya usia 30 tahun. Kalau Musa 40 tahun sebagai pangeran Mesir, 40 tahun di Midian, 40 tahun di padang gurun. Karena matinya usianya 120 tahun. Beda 50 tahun. Tapi Musa menjadikan Yosua pemimpin perang yang luar biasa, yang taat kepada tuntunan Tuhan. Musa yang mengajar Yosua. Musa melahirkan seorang pemimpin. Kalau ditilik dilihat, Musa gagal mengajar bangsa Israel, masih memberontak sama Tuhan. Sehingga banyak yang mati di padang gurun. Generasi Yosua yang masuk. Musa gagal pelayanannya, tapi melahirkan Yosua. Kaleb. 2 orang doang dari 600.000 kakak. Seperti 300.000 kecil banget, tetapi benih unggulnya Tuhan. Sehingga saudaraku, hari ini kita belajar, jangan merasa gagal, jangan merasa kecil. Yang penting saudara benar-benar tahu ikut langkah Tuhan. Jangan nilai apa yang saudara lakukan, karena itu baru benih. Yosua itu benih. Aquila, Priscilla itu benih. Daud pun benih. Kecil enggak berarti. Yang besar anak orang berada. Langsung jadi pemimpin yang tidak terkalahkan 40 tahun itu Saul. Tapi menolak Tuhan.
akhirnya dibuang sama Tuhan. Saudara bisa mengerti ini. Sehingga saudara tidak boleh menilai kehidupan saudara. Apa yang saudara lakukan? Ngalir aja sama Roh Kudus. Ikut aja pimpinan Tuhan. Terus menyelesaikan panggilan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, termasuk kepada hambaku yang paling hina, kita tidak kehilangan upah. Satu hal kita akan melihat, bahwa yang kita lakukan ini salah satu tonggak sejarah, salah satu namanya fondasi atau bangunan kehidupan buat seseorang ketika orang itu akhirnya berhasil mengikut Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa sampai pada puncak-puncak gunung kemuliaan Tuhan. Pemakaian Tuhan menjadi orang-orang seperti Paulus, seperti Daud, seperti Musa, seperti Aquila Priscilla. Semuanya menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Saudara memberi kontribusi. Padahal awalnya tidaklah demikian. Daud anak yang tertolak. Musa itu gelandangan di padang gurun sebagai pengelana. Ayo, siapa lagi? Paulus, orang yang diusir dari bait Allah, ditolak oleh bangsa Yahudi sendiri. Sampai dia kebaskan debu. Jadi saudaraku nggak boleh mengukur dari kemampuan keberhasilan saudara yang di masa yang lalu. Saudara tidak boleh mengukur hari ini saya kerjakan kecil banget. Nggak berarti saya terhina. Saudara sedang turun ke ceruk, ke lembah, ke sungai kecil itu. Nanti di ujung sana ketemu sungai besar di dataran. Setelah dataran sungai itu masuk ke muara. Muara itu ditulis di kitab Yehezkel. Yaitu banyak sekali nelayan yang hidup, yang tinggal di pinggiran muara. Saudara jadi berkat. Yang saudara buat jadi berkat yang besar. Setelah itu air yang di muara, air sungai ini menjadi payau bercampur dengan air laut. Saudara diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi berkat luar biasa. Lautan bicara tentang dunia yang tidak terukur. Sungai bicara tentang namanya mata air yang hidup. Di dalam hati orang percaya mengalir aliran air kehidupan. Yaitu roh yang tinggal di dalam kita. Mengalir mata air itu. Lalu menjadi sungai kecil, menjadi sungai besar. Akhirnya membuat lautan atau dunia itu tidak dimusnahkan Tuhan. Tanpa air dari sungai, laut menjadi terlalu asin, gak ada kehidupan. Tanpa hamba-hamba Tuhan, dunia ini akan mati oleh karena kejahatan. Itu secara ilmu pengetahuan seperti itu. Kalau saudara ingin tahu, saudara ke Timur Tengah, ke Laut Mati. Gak ada kehidupan. Saudara di air itu ngambang, gak bisa tenggelam. Karena kadar garamnya sangat tinggi. Kalau berendam nggak boleh lebih 15 menit. Kulit saudara akan hancur. Sehingga ketika kita memasuki duniawi, hancur. Kita harus punya yang namanya kehidupan ilahi bersama Yesus. Salah satunya kita menjadi sumber mata air yang kecil. Walaupun kecil terhadap diri beberapa orang, tapi ketika orang itu mendapatkan air yang banyak menjadi sungai kecil. Berkumpulnya banyak sungai kecil menjadi sungai besar dan sebagainya. Kita menjadi salah satu bagian yang dipakai Roh Kudus, air kehidupan di dalam hati ini, karena kita percaya kepada Yesus dilahirkan lagi, kita menjadi salah satu bagian di mana pekerjaan Allah dilakukan untuk masa yang akan datang. Musa gagal dengan pengembalaan. Bangsa Israel banyak yang gak bertobat. Tetapi Musa berhasil melahirkan pemimpin masa depan 40 tahun namanya Yosua yang menggenapi
yang dipakai Tuhan untuk mencapai, untuk menggenapi apa yang Tuhan firmankan, yaitu tanah penuh susu dan madu, tanah Kanaan. Coba saudara bayangkan tanpa Musa, Yosua nggak akan jadi panglima perang yang taat kepada Allah. Muter Yeriko salah satunya, tanpa perang, diem-diem, lalu pakai musik, roboh. Setiap kali mau pergi berperang berdoa. Musa mengajarkan Yosua mengangkat pedang, Musa mengajarkan Yosua mengenal hati Tuhan. Itu panggilan Musa sesungguhnya. Karena yang besar itu bukan panggilan, itu pendampingan panggilan, yaitu mengembalakan umat Israel di padang gurun. Lawang umat itu sebagian besarnya itu tetap ditolak Tuhan. Musa kan gagal mengajarkan firman Allah. Musa gagal membentuk karakter yang mencintai Tuhan terhadap bangsa Israel. Tapi Musa tidak pernah gagal menurut Allah, karena Musa melahirkan Yosua. Sehingga hari ini kita belajar, saudaraku, bahwa kita nggak boleh memandang, menilai, mengukur panggilan hidup kita, apalagi panggilan pelayanan. Semua itu terukur oleh karena ukuran Tuhan, di mana kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga pada waktunya Tuhan kan bicara selesai. Berarti kita sudah menyelesaikan panggilan. Yang dimana kemungkinan seringkali tidak kita sadari. Yang mungkin dalam pandangan kita seperti Paulus, door to door, man to man. Gak seperti Petrus yang 5.000 orang bertobat sekali khotbah. Paulus khotbah diusir sana sini. Khotbah di rumah tangga kecil-kecil malah melahirkan Timotius, seorang gembala, Titus, Silas, Markus. Berapa banyak nama disebut, tapi menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di tangan Paulus. Sehingga gereja setelah zaman Taurat itu yang menetapkan segala aturan, tata laksana pelayanan, termasuk panggilan, pembangunan, tata laksana gereja, itu di kitab Paulus. Tuhan titipkan ke Paulus. Petrus mempertobatkan sekitar 5.000. Paulus menulis tata laksana pelayanan di masa depan belasan kitab. Termasuk standar menjadi diaken, penilik jemaat. Coba bayangkan pembangunan namanya tubuh Kristus diserahkan ke Paulus, bukan kepada Petrus. Bukan Petrus salah. Sehingga hari ini kita belajar nggak boleh menilai apa yang kita lakukan. Biarkan Allah menilai. Yang penting ketika pada waktunya, hai hambaku yang setia, ikut pesta Tuhanmu. Masamu telah tiba, cukup waktunya pulang. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.